Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi. Apa kabar Mitra Birawa? Ya, gimana nih? Udah lama gak jumpa bareng sama Tamar Ramadan ya. Dan di kali ini adalah edisi perdana setelah kita libur Lebaran, ya kan? Dan inilah dia podcast Bincang Batang spesial UMKM. Oke, dan acara ini merupakan kerjasama antara Disperindak Kabupaten Batang dengan LBPL Radio Abirawa yang tujuannya adalah untuk mengangkat potensi UMKM lokal yang ada di Kabupaten Batang agar bisa lebih terkenal dan bisa menciptakan wirausaha baru di Kabupaten Batang, ya kan? Dan di edisi hari ini, Tama udah kedatangan sama ini ya, sama hand sanitizer sama yang lain. Tentunya ini adalah salah satu UMKM atau produk asli Kabupaten Batang. Udah ada Mas Kusdianto. Iya. Oke, Mas Kusdianto ini merupakan owner ya. Iya, betul. Dari Yusa Chemical. Oke, Yusa Chemical itu apa sih, mungkin bisa langsung kenalin dulu sama Mitra Birawa. Yusa Chemical, kalau perusahaan kami namanya CV Yusa Karya Indonesia. Terus produksi macam-macam sabun pembersih, Mas. Sabun pembersih kayak cuci piring, Yes. cuci baju, terus parfum laundry, terus softener, terus yang ada di sini hand soap, cuci piring, hand sanitizer. Oke, ini asli Batang. Asli Batang. Produksi di Batang juga. Di Batang juga. Oke, produksinya di mana, Mas? Di Jalan Yosudarso, Karangasem Utara. Karangasem Utara. Di tokonya sekalian apa tuh? Kalau tokonya beda lagi. Oh, beda lagi. Tapi tetap satu Jalan Yosudarso, cuman di agak ke selatan sedikit. Oke. Di Katibayan kalau tokonya. Katibayan ya, Iya. sebelah masjid itu ya. Iya, betul. Oke, ini Mitra Birawa ya. Bisa langsung, kalau penasaran sama produk-produknya bisa langsung aja datang ke tokonya. Itu di Katibayan, sebelah kanan jalan kalau dari selatan. Berarti sebelah masjid pas gitu. Ada di situ. Nah, ini emang usaha Mas Kusdianto sendiri atau bareng sama teman-teman atau gimana, Mas? Alhamdulillah sendiri. Sendiri. Dari awal sendiri. Awalnya gimana nih kok bisa Awalnya memang ada bakat di bidang, kan ini artinya bikin kayak gini kan nggak asal campur-campur aja. Iya, Harus ada betul. komposisi atau memang punya latar belakang. dari SMP itu emang suka ngeracik sabun, Mas. Oh, gitu. Cuman dulu buat itu belum berani dipasarkan. Habis tahun 2014-an lah. Itu baru berani jual ke tetangga dulu gitu. Oke. Dulu ngeraciknya untuk apa, Mas? Sabun diracik campur-campur gitu. Sabun kalau dulu sabun cuci piring dulu. Belum ada hand soap, belum ada hand sanitizer. Iya. Kalau dulu cuci piring, terus saya jual ke tetangga. Oh gitu. Terus alhamdulillah banyak yang terima sampai sekarang. Oke. Dan jadi itu memang hobi lah, bisa dibilang hobi. Iya, hobi. Hobinya itu campur-campur sabun ya, bikin kalau kue itu adonan-adonan. Iya, betul. Berarti murni atau awal dijual ke pasar secara untuk masyarakat, nggak hanya terbatas untuk tetangga-tetangga, itu mulai kapan nih, Mas? Dari 2014. 14. Iya, betul. Ya, berarti udah 7 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun. Itu awalnya bikin apa dulu nih yang berani buat dijual ke publik itu? Cuci piring. Kalau cuci piring kan itu kebanyakan ibu-ibu rumah tangga itu kan butuh, Mas. Iya, betul. Nah, terus coba-cobalah bikin cuci piring gitu. Awalnya itu, Mas, saya kasih sampel ke tetangga dulu, ke keluarga gitu kan. Terus banyak yang nerima juga. Terus saya beranikan diri untuk jual ke pasaran gitu. Oke, jadi itu ya dari sebenarnya pernah nggak kepikiran kalau bakal jadi kayak gini dulu waktu SMP ngeracik sabun gitu? belum kepikiran ada, sih. Masalah dulu kan belum ada sih, Mas ya. Belum ada istilahnya kan UKM yang
produksi sabun kan gitu Iya, kan. iya. Kalau dulu kan pikirannya kan itu pasti perusahaan raksasa kayak Iya, Unilever, betul. terus kau itu kan. Iya. Tapi sampai sekarang itu kan udah banyak itu Mas, udah banyak yang bikin itu, terus banyak yang jual. Terus saya istilahnya bakat yang dulu saya itu lagi Iya. gali lagi, terus cobalah jual ke tangga dulu. Terus alhamdulillah banyak yang nerima juga. Kalau belajarnya dari mana Mas bikin kayak gini kan tentu nggak asal sembarang campur Iya, ini betul. berapa persen ada hitungannya gitu kan. Kalau dulu saya Takarannya. sempat kursus, Oh, gitu. Sebelum kursus sih udah tahu sih, udah istilahnya kan udah apa namanya, udah ngerti lah ya. Iya. Udah ngerti campur-campurnya, bahan-bahannya apa aja gitu kan. Setelah kursus itu kan baru istilahnya formal lah ya Mas ya. Iya. Ini bahan-bahan ini untuk apa aja, fungsi-fungsinya gitu. Kalau dulu kan cuma campur-campur doang, udah jadi udah gitu aja. Jadi kayak misalnya untuk formalnya itu memang sudah melalui kursus. Jadi ini produk bukan sembarang asal campur, tapi sudah memang melalui berbagai pelatihan kursus yang itu sangat detail sekali kayak bikin kayak gini ya. Nah, punya ide awalnya dari mungkin tadi SMP itu bikin sabun atau apa gitu. Punya ide untuk dipasarkan itu, terus wah ini kalau dipasarkan kayaknya bagus nih ke publik. Mulai jalan artinya punya ide itu kapan nih Mas? Itu sebenarnya kan dari SMP itu kan saya udah sering bikin itu kan, cuman belum dijual. Itu dari teman-teman Facebook Mas. Oh gitu. Teman-teman Facebook banyak yang jual kan. Kalau nggak Iya. dimanfaatin bakat saya dulu kan eman-eman juga Mas. Iya. Terus juga sabun kan itu bukan istilahnya produk yang selalu dipakai Mas. Yang pasti dibutuhkan. Itu dari itu. Oke. Iya. Awal mula bisnis berarti bikin cuci piring dulu. ya, terus berkembangnya itu mulai kapan Mas? Mulai kayaknya nih nggak hanya cuci piring nih, harus ada kayak sabun atau yang lainnya gitu. Iya betul. Kalau itu 1 tahun tuh masih itu Mas, saya masih istilahnya babat alas lah ya. Babat alas itu masih teruntang-panting lah. Banyak yang itu, wah ini sabun apa ini kayak gini, ini mereknya Nggak apa terkenal ini, ya, gitu. nggak ada Iya, iklannya terkenal di loh. TV. Iya. Iya benar. Itu alhamdulillah dari 1 tahun itu udah banyak yang nerima lah. Terutama itu dulu laundry. Saya kan juga bikin parfum laundry juga, terus deterjen laundry juga. Itu kan pas dulu itu kan laundry masih boomingnya Mas. Iya betul. Nah, Karena banyak antara banyak orang malas nyuci atau saking gimana aja. Betul. Iya. Terus gitu. bikin sabun untuk laundry gitu ya, Iya, parfum laundry benar. gitu. Di situ mulai bangkit berkembang hingga jadi hand sanitizer. Ini kan namanya Mas Kusdianto, tapi kok bisa namanya Yusa itu dari mana Mas? Yusa itu anak saya Mas. Oh Yusa itu anak. Iya betul. Oh iya, jadi Yusa itu. Kalau dulu namanya Yusa doang Mas, Yusa gitu doang. Yusa. Cuma karena di Kemenkumham itu saya cek udah ada yang pakai, saya kasih clean gitu. Oh berarti sekarang udah kedaftar di. Alhamdulillah udah punya izin edar juga udah. Oke. Iya. Jadi udah legal lah ya, udah bisa dipasarkan. Kalau berarti ini sampai saat ini sampai 7 tahun ini pemasarannya udah sampai kemana aja nih Mas? Alhamdulillah udah nasional. Sampai Papua juga ada. Oke. Gitu. Kalau produk konsumsi di Batang sendiri? Kalau orang sendiri mah jarang Mas. Jarang. Oh gitu. Itu mungkin karena istilahnya sifat orang kita ya Mas. Betul. Lebih percaya sama orang asing daripada iya, tetangga gitu. Kebanyakan kayaknya gitu. Iya, ini produk lokal gitu kan, iya, jadi betul. dianggap remeh gitu. Padahal justru dari produk lokal ini malah orang-orang luar banyak yang minat. Iya, kalau betul. paling banyak di mana Mas? Permintaan Kalau Mas? itu Semarang banyak Mas. Semarang, Jogja, terus Kalimantan, Pontianak gitu. Banyak yang itu. Udah jadi agen juga di sana. Udah jadi agen. Iya, wah, luar biasa ya. Udah jadi agen di banyak kota-kota besar di Indonesia juga. Kalau yang paling banyak itu apa sih Mas, yang paling banyak peminatnya itu? Parfum laundry. Parfum laundry. Itu paling banyak itu. Parfum laundry sama cuci piring. Cuci piring. Iya, betul. Oke. Misalnya kok ada masyarakat ini yang wah kayaknya keren nih,
mau apa namanya bikin jadi reseller gitu Bisa juga ya. Ada itunya, udah saya bikinkan press release buat reseller, terus distributor itu ada. Oke, jadi bisa dimanfaatkan nih ya. Iya. Apalagi ini apa namanya? Ini pertama dulu ini kan yang namanya hand sanitizer ini ya. Ini kalau awal itu kan dari cuci piring terus berkembang jadi sabun apa namanya? Hand soap ataupun yang lainnya. Kalau hand sanitizer itu mulai kapan, Mas? Apa saat pandemi memanfaatkan atau bagaimana? Karena dulu benar-benar sangat susah banget, langka banget ya awal-awal pandemi itu. Salah satunya Tawa juga pakai Yusa ini ya. Ternyata Mas dia yang bikin. Kalau hand sanitizer udah dari dulu sebelum pandemi juga udah istilahnya udah produksi. Cuman jarang banget yang pakai. Iya. Dulu kan orang kita kan malas-malas cuci tangan gitu kan. Yang penting usap apa namanya celana udah beres lah. Alhamdulillah saat pandemi itu langsung waduh gila itu Mas. Iya. Banyak banget yang request, banyak apa namanya yang beli itu. Wah. Alhamdulillah lah sampai 2 mingguan saya jarang-jarang tidur itu Mas. Bikin iya, cuman produksi hand sanitizer doang. Kalau yang lain kegarap nggak Mas? Kegarap cuman agak terabaikan gitu. Iya benar. Itu banyak yang komplain tuh Mas, laundry itu. Ini gara-gara hand sanitizer jadi apa parfumnya kurang gitu kan. Sering habis gitu. Gitu. Karena memang lagi itu lagi booming-boomingnya. Nyari hand sanitizer itu susahnya minta ampun. Ada tapi harganya mahal banget gitu kan. Ya itulah awal-awal pandemi. Jadi kayaknya Mas Kusdianto ini merasakan dampak dari pandemi tapi dampak yang positif. Yang positif, alhamdulillah. Yang lain susah, kita malah alhamdulillah ya. Itulah ya, itu. Karena memang berkahnya seperti itu. Betul. Tapi juga ini untuk menyediakan untuk masyarakat juga agar bisa lebih steril, lebih sehat juga kan. Betul. Jadi bisa sama-sama menguntungkan lah. Oke, kalau ada produk lain nggak Mas selain tadi yang udah disebutin? Banyak. Itu ada kalau di laundry itu kan ada parfum laundry, terus ada softener, ada deterjen, terus ada anti noda juga ada, terus sabun khusus sepatu juga ada. Kayak pabrik gitu ya. Banyak Mas, sampai 50-an lebih produk. Iya. Kalau sebulan itu biasanya kirim sampai ke misalnya tadi salah satunya sebulan kirim berapa banyak sih Mas biasanya Mas? Enggak tentu juga sih Mas, kadang kalau pas ramai ya aduh rata-ratanya berapa ya? Yang jelas sampai 500 kilo ada lah. 500 kilo sampai 1 ton ada gitu. 1 ton. Satu tujuan atau seluruh tujuan luar kota itu? Itu seluruh tujuan. Iya. Oke. Kebanyakan mereka itu Mas sabun-sabun sepatu itu. Sabun sepatu kan kecil itu. Iya. Oke, kalau udah ke luar negeri belum? Luar negeri kemarin alhamdulillah sudah sampai ke Malaysia Mas. Orang Batang asli nih udah sampai ke Malaysia bro. Tapi sabun sepatu doang. Sabun sepatu. Iya, yang penting udah sampai ke Malaysia kan sabun sepatu. Siapa tahu dipakai buat nyuci sepatunya. Iya betul. Siapa pemain-pemain bola sana gitu kan kayak Sumareh gitu. Ya, jadi udah cukup untuk pemasaran kayaknya dilihat dari pemasarannya udah cukup menjanjikan sih ya. Walaupun memang di Batang masih kurang peminatnya ya. Itu plus atau minus Mas kalau menurut Mas Kusdianto sendiri? Plus apanya dulu ya Mas? Maksudnya gimana sih tanggapan Mas Kusdianto tentang itu kayak masyarakat yang itu udah hal yang biasa kayaknya biasa. Iya, dari beberapa UKM juga kayaknya yang lokal itu justru dianggap lokal itu, tapi justru mereka di luar itu sangat diminati. Iya. Gini sih Mas, sebenarnya kalau orang Semarang beli di saya, tapi orang sini malah beli di Semarang. Padahal kadang sama loh. Iya. Sama sekali. Jadi udah tangan kedua kalian Mitra Birawa. Betul. Jadi bisa jadi dari Yusa kirim ke Semarang, nih Mitra Birawa ke Semarang, beliau ini aja produk
asli produknya orang Semarang dilihat bawahnya lu kok Batang. Ada mas kayak itu banyak mas, banyak. Iya. Kayak misalnya batik ataupun yang lain itu seperti itu, banyak kaos-kaos kayak gitu ya. Kalau untuk harga sendiri ini dari range berapa sampai berapa sih mas? Kalau untuk yang ini ukurannya Itu, ada yang kecil lagi atau satu ukuran ini? Itu paling kecil botol segitu. Oh paling kecil? 450 ml. 450 ml ini tapi berapa? Tapi itu 5.000. 5.000? Iya. Weh, 5.000 gede banget bro. Kalau di toko kita beli 5.000 kecil. Gede banget, bisa sebulan. Kalau nggak makan, kalau nggak nyuci tapi ya. Itu 5.000 ya. Kalau ada yang ini, kalau yang sekarang kita explore produknya aja ya. Kalau yang Yusa Clean untuk cuci piring ini 5.000 sampai berapa mas? Range-nya ada yang gede lagi? Maksudnya harganya? Ukuran. Oh, ukuran ada yang 5 liter ada. 5 liter. 5 liter ada. Ini nanti insya Allah akhir bulan ini kita mau bikin standing post. Oke. Standing Apa post itu, untuk Mas? cuci piring. Oh, standing post itu apa sih? Yang kemasan plastik itu yang bisa berdiri itu. Oh, Nah, gitu itu. ya, yang kayak itu. Nah. Oke, tapi ini udah keren sih ya dari tampilan, dari kemasan juga. Ini iya, ini orang nggak akan nyangka kalau sebesar ini 5.000 loh. Iya, gede banget. Kalau yang ini Mas, hand soap ya. Ini kalau mau hajatan biasanya kan sekarang harus ada cuci tangan gitu kan. Nah, ini solusinya. Ini berapa nih Mas? Kalau itu 17.000. Tuh kan 17.000 kan, gede segini. Ini seluruh undangan pasti cukup. Iya, karena banyak orang yang males juga mas. Itu kebanyakan malah dicampur air lagi itu mas. Iya, kalau di rumah makan atau di mana gitu kan, encer gitu kan. Ya. Kalau ya pernah sih nemu yang wah ini kental gitu kan, masih asli. Malah di pikiran Tama itu, ini orangnya kurang kreatif. Harusnya ditambah air biar bisa banyak. Air juga kan. 17.000 jadi banyak ya. Kalau ini satu ukuran ini mas? Itu ada 1 liter, ada terus 5 liter juga ada. 17.000 sampai berapa mas berarti mas? 17.000 itu untuk 500 mili. 500 mili. Iya, kalau yang 1 liter itu malah murah mas. Itu botolnya kan botol PET biasa itu. Iya. Itu 15.000. Kok malah beda botol? Botolnya kan ini kan PAM 2.000. Botolnya 2.000. mahal di botol sih sebenarnya. Iya benar. Tapi juga dari kemasan itu sudah menjanjikan banget sih mas ya. Oke. Kalau yang hand sanitizer? Hand sanitizer itu kemasan banyak sih mas. Iya. Itu dari 60 ada yang kayak gini juga ya? Ada. Iya. 60 mili terus ini 100 mili terus 500 mili kayak gini. Terus ada 1 liter juga, ada 5 liter. Berapa mas harganya mas? Kalau yang itu 7.500. 7.500 nih bisa dibawa kemana-mana. Dan ini udah nih kalau di sini udah ada Kemenkes izin edar. Terus juga ada komposisinya, bahan aktifnya apa saja, ada alkohol 70%. Iya, ada uji labnya juga. Uji labnya juga, jadi bukan abal-abal ya. Ini sudah sesuai dengan ya dari yang dianjurkan oleh Kemenkes karena udah ada izin edar dari Kemenkes juga, jadi aman. 17.000 berapa? 7.000 murah banget ya, gede loh ini. Kalau di sana nggak dapat segini biasanya. Ini kok bisa murah-murah banget. Kalau yang lain misalnya kayak parfum laundry, ini harga untuk harga normal kan, bukan yang reseller ya? Reseller masih beda lagi, bawah lagi. Bisa deh. Kalau yang kayak misalnya sabun laundry gitu, berapaan itu mas? Kalau 1 liter itu 12.000. 12.000. 1 liter itu besar mas. Iya, 1 liter besar, bisa buat beberapa kilo itu kan. Jadi cuci pakaian ya. Iya, ada yang pengen punya usaha laundry dan bingung cari sabunnya. Parfum. Yusa Clean lah solusinya. Iya. Itu antara berapa tadi mas? 12.000 kalau 1 liter. Kalau yang 5 liter itu 55.000. Kalau yang tadi yang udah ekspor itu? Yang ekspor yang mana? Yang ekspor. Yang ekspor. Yang ekspor itu kan sabun cuci sepatu. Iya, itu berapa? Itu mahal, 45.000. Itu 100 mili. 100 mili. Itu bisa buat cuci sepatu hingga 25 pasang sepatu. Murah lah ya, 25 pasang. Kirain 1 sepatu selesai gitu ya. Oke. Iya. Jadi sampai
sampai ke Malaysia juga kan. Alhamdulillah. Ini serius, ini benar-benar murah banget ini ya, dan kemasannya juga kalau taruh di supermarket juga udah bisa bersaing Udah sih layak. ya. Ya udah layak Amin. banget ya. Sekarang dengan apa namanya usaha yang bisa dibilang udah mulai udah maju bahkan sampai bisa ekspor gitu kan. Ini kita pengen tahu dong Mas, omset per bulan itu berapa nih? Aduh, malu nih. Rata-rata berapa ini rata-rata? Alhamdulillah kalau 1 bulan itu bisa sampai 70 sampai 80. Wah, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Tapi kadang di bawah itu juga pernah. Nah, Iya. iya. Tapi paling tinggi itu pas kapan? Apakah pas pandemi? Pas pandemi itu Mas. Benar. Betul kan? Iya. Masa pandemi justru Iya, yang pandemi lain itu. itu antri bantuan, antri itu. Kalau Mas Kus ini antri bikin apa namanya ini orang-orangnya Antri malah jual, yang ya. antri jual ya. Iya, betul. Iya, sampai nggak tidur kan gitu. Wah, luar Iya, biasa. alhamdulillah. Jadi kalau sekarang dikelola sendiri atau maksudnya untuk tokonya dikelola sendiri atau ada SDM yang di Alhamdulillah kita berdayakan? ada karyawan Mm-mm. itu 6 orang. 6 orang. Iya. Oke. Iya. Kalau untuk produksi memang Mas Kusdianto pegang sendiri atau ada? Ada karyawan yang Ada karyawan juga? Iya, Jadi di tokonya 6, Di toko 2, Dua. yang produksi 4. 4 gitu ya. Iya. Jadi itulah UMKM di sekitar kita yang ternyata mampu untuk mengurangi pengangguran yang ada ya di sekeliling kita. Makanya kita harus dukung produk-produk UMKM yang ada di sekitar kita dengan kita membelinya. Nggak mahal kok ya. Jadi ini adalah salah satu cara meningkatkan perekonomian di sekitar kita. Coba kalau misalnya tetangga-tetangganya Mas Kusdianto ini banyak yang beli, orang Batang banyak yang beli ini, Mas Kusdianto kewalahan. Akhirnya apa? Nambah karyawan lagi ya kan. Nah, itu akan meningkatkan ekonomi Kabupaten Batang juga. Iya. Seiring dengan impian Pak Bupati untuk menciptakan 1000 wirausaha baru. Ini kan ya. Ini cuma dapat kaosnya doang ya, belum jadi wirausaha. Oke, nah selama 7 tahun ini pasti kan ada kendala-kendala yang dihadapi. Nggak selalu usaha nggak selalu berjalan mulus kan Mas. Betul. Kendala yang dihadapi apa nih Mas? Yang paling susah menurut Mas? Seringnya bahan Mas. Bahan. Itu kadang itu kan ikutnya dolar Mas harganya. Iya, Itu kalau pas dolar naik, waduh, pusing ya. pusing banget Jualnya Mas. masih rupiah. Iya benar. Kalau kita mau naikin harga jual juga susah banget Mas. Iya. Paling ya kalau masih masuk ya jual, kalau enggak ya berhenti dulu itu. Berhenti produksinya. Iya. Mm-mm. Oke, iya itu. Jadi belinya pakai dolar ya kan. Jualnya rupiah. Jualnya rupiah. Sekarang kursnya 13.000 naik terus, nggak turun-turun, susah. Tapi itu yang jadi kendala paling itu ya. Kalau Iya. kendala yang lain yang justru itu bikin apa namanya ya, bikin kayak misalnya motivasi itu pernah terjadi Kalau sesuatu dulu apa sih Mas? izin edar ya Mas ya. Izin edar kan kalau Amit Sabu Batang Iya. kan ini baru kali ini nanganin sabun. Oh, iya. Kalau biasanya kan itu kan makanan, PIRT itu kan. Berarti ini pertama kali di Batang. Pertama kali di Batang. Oke. Iya benar. Ini bisa jadi kayak misalnya itu nih. Kan kita mau ada KITB nih, Mas. Nah, semoga pemerintah Kabupaten Batang dan atau misalnya pihak terkait yang melihat ini bisa diberdayakan. Kan pasti di sana kan harus ada cuci piring, Iya, toh? betul, Kan nggak Mas. mungkin nggak ada cuci piring. Terus harus ada hand shop juga kan. Nah, kita berdayakan, kita pakai produk-produk lokal kita yang sudah terbukti bisa ekspor, bisa keliling ke nasional dan sudah dipercaya. Bahkan itu rutin kirim tiap bulan Mas ya keluar kota. Rutin, alhamdulillah. Rutin kan. Jadi inilah salah satu untuk mengangkat potensi UMKM yang ada di Kabupaten Batang. Mungkin kita nggak tahu ternyata sekeliling kita ada yang bisa sesukses itu. Kita bisa belajar juga bagaimana bikin sabun, bikin itu. Bisa juga kan Mas ya? Bisa. Kemarin tuh udah ada rencana Mas sebelum pandemi itu kan sama teman-teman UMKM gitu kan. Itu mau bikin pelatihan khusus bikin sabun. Terus pesertanya itu dari anak-anak yatim lah. Tapi
gara-gara pandemi ini Bubar. jadi bubar. Mas Kusdianto langsung pindah, pikirannya pindah ke hand sanitizer. Iya. Susah juga mau ngapain Iya, juga benar, susah ya. benar. Jadi kalau dibilang usaha di tengah pandemi seperti ini, mungkin Mas Kusdianto ini nggak terlalu merasakan dampak negatifnya ya. Dampak positif. Alhamdulillahnya, malah Iya. dampak positif Berkah, gitu. berkah. Iya, walaupun contohnya gini, tanpa hand sanitizer lah, masa pandemi apa ya nggak mau cuci piring, ya kan? Apa ya nggak mau cuci baju kan Iya, juga sama benar. gitu. Jadi inilah ya salah satu usaha yang ternyata baru pertama kali di Batang ini, karena kebanyakan kalau sabun-sabun kayak gini kan perusahaan-perusahaan besar yang sudah gede gitu kan. Dan ini bisa dikembangkan juga, syukur-syukur nanti bisa menjadi salah satu produk unggulan di Kabupaten Amin, Batang yang amin, bisa amin. mensuplai di KITB gitu kan. Amin. Kalau yang respon dari pemerintah sendiri gimana, Mas? Alhamdulillah sejak saya bergabung dengan UMKM Batang itu banyak didukung juga sih Mas. Oke. Kayak Dekranasda itu kan saya juga Nyetok di situ. nyetok di situ. Terus kalau misal ada event-event pemerintahan itu saya kadang dipanggil gitu untuk bikin stand lah di situ. Iya, Iya. oke. Nah, harusnya pemerintahan kantor-kantor itu pakainya ini ya. Iya itu Mas. Tenang Mas, tak harus. kompori Mas. Tugas saya adalah mengompori. Iya dong ya. Apalagi hand sanitizer. Kalau Diskominfo sendiri udah pakai ini sih ya. Diskominfo luar biasa. Alhamdulillah. Ya nggak tahu sekarang masih ada nggak. Itu Ya. kalau dinas pendidikan yang masih pakai itu yang sering Rutin ya? iya. Oke. Sampai sekarang. Oke, nah itu ya, jadi bisa diceritakan nggak Mas, hal-hal unik yang Mas Kusdianto ini alami dari mulai awal tadi merintis sampai dengan sekarang ini, hal-hal unik apa yang paling diingat unik. gitu ya? Tapi yang jelas Mas, kalau dari perjalanan saya 2014 sampai 2001 itu memang lebih banyak itunya lebih banyak jatuhnya daripada naiknya gitu. Oke. Itu mungkin karena gini Mas, kita dulu terlalu pede kan. Terlalu pede artinya ini produk belum istilahnya belum kualitas belum perfect lah ya. Tapi udah berani jual ke pasaran gitu kan. Istilahnya kalau kita disuruh tebang pohon dikasih waktu 5 jam, itu kan paling enggak 4 jam harus ngasah pisau dulu Mas. Biar matang dulu kan, baru kita tebang pohon kan. Berarti kan udah istilahnya kan cepet roboh gitu kan. Kalau dulu itu kayak itu saya dulu Mas. Artinya ini produk belum matang benar, tapi udah saya jual. Udah berani dijual. Iya, itu padahal udah ada mereknya juga kan. Udah ada mereknya. Terus banyak orang yang komplain, ini sabun kok kayak gini merek ini kan. Busanya nggak banyak atau apa gitu kan. Itu yang bikin merek Yusa itu di mata masyarakat turun. Nah ini mau itunya lagi agak susah Mas. Bangkitnya lagi. Iya. Mengembalikan kepercayaan benar. masyarakat itu ya. Tapi kalau sekarang gimana Mas? Alhamdulillah sekarang Udah ya? udah banyak yang itu Mas, banyak yang isinya ngalem lah kalau orang bilang kan, ngalem iya. Bisa banyak ini. Oke. Kalau mitra birawa atau masyarakat Batang ini yang pengen dapetin produk-produk dari Yusaklin, bisa kemana Mas? Mungkin tadi kelewat sama obrolan kita di awal tadi ya. Gitu. Bisa kalau sekitar Batang bisa langsung datang ke toko, ada di Jalan Yosudarso nomor 87 Katibayan Batang, sebelah masjid apa namanya itu? Katibayan lah yang sebelahnya itu. Yang lagi direnovasi. Iya betul. Terus kalau misal yang jauh bisa download aplikasi Mas, kita ada bisa. toko online juga. Ada toko online juga? Iya. Oh gitu. Namanya Toko Yusa di Play Store. Oke. Iya. Punya sendiri? Punya sendiri. Oh, tak kira kalau di aplikasi aplikasi online ada juga Mas? Ada. Ada juga. Di web juga ada. Misal HP-nya terlalu banyak aplikasi space-nya kan, ya. itu bisa langsung di website ada. tokoyusa.com. tokoyusa.com. Iya, Nanti juga cantumin di bawah ya buat yang siap. lihat di channel YouTube DJ Afif ID.
Dan untuk Instagram atau Facebook ada Mas? Facebook ada, itu Markus Laundry Shop. Markus Laundry Shop. Iya, kalau yang di IG Yusa Chemical, Yusa strip Chemical. Chemical. Iya. Oke, itu ya. Jadi nanti bisa dicantumin juga apa namanya, buat kalian yang penasaran bisa lihat di bawah ini ya. Nanti sama cantumin. Ini khusus untuk yang nonton di channel YouTube DJ Afif ID. Jangan lupa subscribe Mas ya. Siap. Siap, Oke, siap. kalau YouTube udah punya mungkin tutorial bikin sabun Iya, gitu kan? YouTube ada sih tapi nggak laku. Oh, nggak laku belum Nggak, Mas. iya. Oh, iya. Ada tuh Mas tutorial cuci sepatu, Iya. tutorial cuci noda di baju itu ada. Bikin kayak Kalau gini bikin sabun belum? belum. Iya. belum. Itu Nah. kenapa? Atau memang itu rahasia perusahaan atau bagaimana? Enggak sih Mas. Kalau saya prinsipnya gini, kalau rezeki udah ada yang bagi lah. Kreator ya. Oke. Itu memakan waktu yang lama Mas. Iya, Kalau iya. bikin sabun ini bisa sampai 1 hari. Iya, 1 hari. Iya. Makanya kalau misal kok di Bikin YouTube kan konten itu gitu. Potong-potong dong Mas. potong-potong tapi tetap itu Mas, tetap Iya. istilahnya kurang lah. Oke. Kalau nggak langsung belajar ke tatap muka itu Susah ya. susah. Oke, Iya. jadi itu ya, nanti kamu juga cantumin deh beberapa akun sosial medianya ya. Oke, dan karena waktu kita udah mepet nih Mas, kira-kira ada hal yang disampaikan nggak untuk Mitra Birawa di rumah, atau bisa promosi produk lah, silahkan. Boleh, silakan. Promosi produk yang dibawa perlihatkan semua, karena ini udah bisa dibilang udah internasional, go internasional Yusa Clean ini ya. Kalau saya sih cuman itu aja Mas, buat teman-teman UMKM kan sekarang kan masih pandemi kan. Ya kalau bisa jangan kalah sama pandemi lah. Harusnya pandemi yang kalah sama kita gitu. Kan. Betul. Terus kedua itu untuk produk kualitas amit sawu Mas ya, bukan kita merendahkan enggak, tapi Ya. untuk pembelajaran seperti yang saya alami dulu kan. Itu kalau bisa dimatangkan dulu itu. Kualitas, terus packaging gitu. Packaging penting Iya, banget itu. iya, itu harus diutamakan dulu lah sebelum kita jual ke masyarakat gitu kan. Biar kalau semisal udah matang produk, terus merek udah tertera di situ kan, orang kalau mau semisal ini produk udah bagus nih, udah bagus, itu kan merek yang itu Mas, yang teringat Iyalah, di sini kan. iya. Iya. Kalau semisal produknya nggak bagus, terus mereknya udah tertera di situ, wah ini Yusa Pasti Clean langsung apa ini? kena itu ya. Iya betul. Itu aja sih Mas. Oke. Iya. Kalau mau promosi produknya, Monggo, monggo. oh ini punya saya. Iya. Jadi Mitra Birawa. Kalau produk silakan, kita ada toko online. Bisa download di Play Store, namanya Toko Yusa. Toko Yusa. Terus kalau semisal mau ke website nih, bisa ketik tokoyusa.com, itu langsung muncul di situ. Langsung di situ ya. Kalau yang di area Batang sendiri, Kota Batang, silakan Datang langsung aja lah. mampir, datang langsung. Mampir Iya. aja langsung ke Iya, sana. betul. Pokoknya dekatnya Masjid Katibayan, yang di Betul. situ kalau sore itu atau siang itu ada es jumbo itu bos. Iya benar. Ya Tama juga pernah pakai ini dan terlihat murah gitu kan. Awalnya sih memang kayak gitu. Ini Iya. murah. Gimana hasilnya? Ya udah beli aja. Tapi ya sama aja hasilnya, Iya, iya. sama-sama bagus gitu loh. Ternyata Batang punya produk ini dan ini diproduksi langsung di Kabupaten Batang, tidak impor gitu kan, tidak asal impor terus tinggal nempel label Stiker, kan enggak. Ini langsung produksi di Kabupaten Batang. Dan mari kita dukung UMKM yang ada di Kabupaten Batang untuk bisa berdiri, bisa kokoh, dan itu bisa menciptakan 1000 wirausaha baru yang nantinya akan mengurangi, syukur-syukur bisa menghilangkan pengangguran yang ada di Kabupaten Batang. Kalau bukan kita yang dukung produk-produk lokal Batang, terus siapa lagi, ya kan? Oke, terima kasih Mas Kusdianto atas waktunya. Kita bincang-bincang di kesempatan kali ini di podcast Bincang Batang. Ini merupakan kerjasama antara Disprindakop dan UKM Kabupaten Batang dan juga LPPL Radio Abirawa FM untuk mengangkat potensi UMKM yang ada di Kabupaten Batang agar bisa lebih berjaya. Oke, dan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mas Kusdianto, owner dari Yusa Chemical. Dan saya Tama Ramadan pamit ya. Salam sayang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.